Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan tujuan pembelajaran PAI. Di bab pendahuluan, dari berbagai bentuk pengembangan kualitas sumber daya manusia, pendidikan dapat dikatakan sebagai katalisator utama pengembangan sumber daya manusia. Berkenaan perbincangan pendidikan dalam konteks keindonesiaan, maka hal tersebut identik dengan pendidikan formal di sekolah yang paradigma, pendekatan, bentuk, pengelolaan, kurikulum, dan manajemennya dari pemerintah. Maka hal ini diperlukan upaya keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, bagian A, pengertian perencanaan pembelajaran. Memahami definisi perencanaan pembelajaran dapat dikaji dari kata-kata yang membangunnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perencanaan adalah proses, cara, perbuatan, merencanakan atau merancang, sementara pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Bintoro Cokromijoyo menyebut, perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Hamsa B. Uno menjelaskan perencanaan sebagai suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi, sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah dengan mempersiapkan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, karakteristik perencanaan pembelajaran. Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa perencanaan pembelajaran mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran tidak disusun sembarangan, tetapi dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh dan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. 2. Perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga ketercapaian tujuan merupakan fokus utama dalam perencanaan pembelajaran. 3. Perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Bagian B, fungsi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam pelaksanaan pembelajaran yang meliputi rumusan tentang apa yang akan diajarkan kepada siswa. Perencanaan tersebut sangat penting bagi guru karena kalau tidak ada perencanaan yang baik, tidak hanya siswa yang akan tidak terarah dalam proses pembelajarnya, tapi guru juga tidak akan terkontrol dan bisa salah arah dalam proses pembelajaran yang dikembangkannya pada siswa. Adapun fungsi-fungsi perencanaan pembelajaran, yaitu 1. Fungsi kreatif, fungsi inovatif, fungsi selektif, fungsi komunikatif, fungsi prediktif, fungsi akurasi, fungsi pencapaian tujuan, fungsi kontrol dan evaluasi. Bagian C, prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Berdasarkan pengertian-pengertian perencanaan pembelajaran di atas, dapat ditarik suatu penegasan bahwa perencanaan pembelajaran adalah sebagai kegiatan yang terus-menerus dan menyeluruh, dimulai dari penyusunan suatu rencana, evaluasi pelaksanaan, dan hasil yang dicapai dari tujuan yang sudah ditetapkan. Sementara dalam prakteknya, pengembangan perencanaan pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip sehingga proses yang ditempuh dapat dilaksanakan secara efektif.
Adapun prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran itu, yaitu 1. Kompetensi yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran harus jelas. Makin konkret kompetensi, makin mudah diamati, dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. 2. Perencanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa. 3. Kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. 4. Perencanaan pembelajaran yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, serta jelas pencapaiannya. Selanjutnya, penutup. Dalam melakukan perencanaan pembelajaran, harus juga memperhatikan prinsip-prinsip yang bisa menghantarkan pada sebuah tujuan. Dengan demikian, hasil akhir dari proses pembelajaran akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Jadi, terima kasih. Itulah tadi materi perencanaan pembelajaran PAI yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.